ketika di kelas. kelas 5 Ngangong-ngangong WKWK. Kalau mungkin berhitung 1, 2, 3 dia bisa. Tapi ketika dia menemukan angka yang hampir sama dia nggak bisa berhitung. Misal, dia tidak bisa membedakan mana huruf D, mana huruf B, gitu ya. Dia tidak bisa membedakan mana huruf I, mana huruf satu Romawi, gitu ya. Hal ini, ya. Kadang-kadang mana huruf M, mana huruf N, gitu ya. Atau mana huruf M, mana huruf W, nggak bisa ya. Kalau kita kan, oh itu kan kalau M nggak ke bawah kalau orang tunagrahita itu nggak bisa. Kok bisa? Ya reseptor saraf di dalamnya itu nggak sempurna, ya nggak sempurna, nggak lengkap. Ditambah bisa apa? Tidak bisa. Mau pakai apa? Kamu minum susu Frenagen atau apa? Pediasur. Nah, ini ada yang ringan. Yang ringan ini masih bisa sampai kelas 4 SD. Ya, IQ-nya 50-70, kemudian tampangnya atau karakter wajahnya ya sama dengan anak normal ya. Kemudian ini masih bisa membaca mulus preso, tapi bacanya ya yang gampang yang klasik. bisa, ya. Atau berhitungnya juga paling sampai 10 gitu ya. Itu pun bukan dia bisa membedakan tapi hafal dia sih. Hafal kayak anak kecil ya. Anak kecil yang 1 tambah 1. 1, 2, 3 gitu ya. Dia lupa bisa melihat angkanya tapi mana hafal orang Iya. Nah paling yang bisa dia bilang itu aja. Sesuatu yang sering dia lihat, gitu ya. Kemudian ada yang sudah atau namanya imbesil. Ya, ini bisa dilatih sebetulnya ya. Kemudian pendidikan tingkat kelas 2 SD, kemudian IQ-nya lebih rendah 30 sampai 50. Kemudian tampangnya kondisi sudah dapat terlihat, tapi beberapa juga ada yang masih kelihatan normal. Ya, ini sudah masuk ke tingkatan sedang, agak berat ya. Nah, yang terakhir ada tunagrahita berat atau idiot. Nah, ini susah. Barangkali yang tadi Mbak Pio ditanyakan, yang seperti ini ya, sangat rendah intelijensinya, yang tidak bisa diberikan pelajaran atau ini nggak bisa. Berapapun kita mencoba nggak akan bisa jadi bahasa kasarnya buang waktu, gitu ya. Kemudian ini akhirnya orangnya nggak bisa dilatih, nggak bisa dididik, bisa dirawat aja, ya. Dirawat karena dirawat itu tergantung sama perawatnya, sama orang tuanya, sama gurunya mungkin kalau ada gurunya ya. Kemudian, nah ini butuh bantuan orang lain, termasuk misalkan dia mengalami adiksi atau ketergantungan sama orang. Boleh jadi misalkan tadi ceritanya Mbak Biolin, kakaknya punya ya negarawan atau anak gitu ya, yang seperti itu. Kemudian ketika orang ini kehilangan, susah dia nggak bisa mempercayai orang lain lagi. Kalau kita kan mungkin orang normal, ketika ada orang yang baru, kita bisa sosialisasi, kita bisa memperkenalkan diri, bisa interaksi dan seterusnya kepada orang lain. Orang ini kayak ini nggak bisa, ya. Butuh waktu, ya waktunya nggak bisa prediksi juga berapa lama ya. Dia bisa dekat dengan orang tersebut karena memang